Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu bab dari nutrasetika, yaitu interaksi obat dan nutrisi. Untuk interaksi obat dan nutrisi adalah bagian dari makanan. Jadi interaksi obat dan nutrisi bagian dari interaksi obat dan makanan. Interaksi ini bisa terjadi bila keduanya digunakan bersamaan. Misalnya obatnya digunakan per oral, nutrisinya juga digunakan per oral, ya. Nah, di mana ketika obat dan nutrisi ini diberikan bersamaan, dia mempunyai efek. Baik efek itu merugikan atau efek itu menguntungkan. Baik pada kebutuhan nutrisinya yang jadi meningkat atau menurun, atau efek obat yang meningkat atau menurun. Oleh karena itu, interaksi obat dan makanan harus diminimalkan, ya. Kemudian apa sih keuntungan tadi? Karena kan harus diminimalkan, keuntungannya apa saja? Yang pertama, keuntungannya menjaga status nutrisi tetap optimal. Jadi kan kita kemarin belajar bahwa ada minimal nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Dengan meminimalkan interaksi obat dan makanan, jadi nutrisi itu tetap optimal diperoleh oleh tubuh. Kemudian untuk obat sendiri, jadi obat itu bisa mencapai kondisi terapeutik. Kebayang ya kalau misalnya obat dan makanan itu ternyata efek obatnya akan menurun, berarti kan obatnya akan kurang dosisnya. Jadi tadi ya, atau misalnya efek obat akan meningkat, termasuk juga efek sampingnya bisa berlebihan. Jadi tadi meminimalkan interaksi obat dan makanan untuk dari obatnya supaya obat bisa mencapai kondisi terapeutik. Atau dari segi penyakitnya, meminimalkan komplikasi penyakit. Dan yang terakhir, untuk mengurangi biaya pengobatan. Nah, pasien apa sajakah yang bisa menderita interaksi obat dan makanan? Jadi ada beberapa pasien yang rentang dia mendapatkan efek yang tidak baik kalau misalnya ada interaksi obat dan makanan. Siapa saja? Pasien penderita penyakit kronis, pasien manula, ya, janin masih di dalam kandungan, terus bayi, wanita hamil, pasien malnutrisi, apakah itu under atau overnutrisi, dan pasien yang alergi dan intoleransi. Mungkin kalian pernah baca ya, kalau misalnya di label makanan nutrisi kan tertulis makanan ini dibuat dengan mengandung kacang. Perhatian untuk pasien yang menderita alergi kacang, ya. Jadi itu termasuk salah satu hal yang contoh dari interaksi obat dan makanan. Nah, apa saja yang menjadi faktor resiko terjadinya interaksi obat dan makanan? Faktor resiko yang pertama adalah diet makanan tertentu. Jadi kalau misalnya makan makanan tertentu itu ya hanya diet satu jenis makanan, kemungkinan kan makanan itu lama-lama dia akan menjadi jenuh, ya. Nah, kemudian yang menyebabkan faktor resiko yang kedua adalah suplemen. Yang ketiga herbal atau produk fitonutrien, konsumsi alkohol, polifarmasi, penyalahan obat, dan bahan tambahan eksipien dalam obat dan makanan. Nih, jadi ini ada 7 faktor resiko yang bisa menyebabkan interaksi obat dan makanan. Dilihat dari jenis interaksinya, interaksi obat dan makanan itu bisa berupa obat bisa mempengaruhi terhadap nutrisi. Jadi kita minum obat, kita kekurangan nutrisi tertentu. Dan ini bisa yang kedua adalah efek nutrisi terhadap obat. Jadi kalau kita memakan nutrisi tertentu, obat ini akan berkurang, ya. Nah, keduanya ini bisa berinteraksi dua hal. Yang pertama adalah interaksi farmakokinetik, yang kedua adalah interaksi farmakodinamik. Di mana pada interaksi farmakokinetik ada di beberapa stase atau di beberapa proses. Yang pertama proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk pertama kita akan bahas interaksi obat yang sifatnya farmakokinetik. Berarti kalau farmakokinetik tadi di mana? Tadi di absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan kita lihat dari dua sudut pandang ya, efek nutrisi terhadap obat dan efek obat terhadap nutrisi. Nah, ini saya akan mempresentasikan per fase atau per proses. Yang pertama adalah proses absorpsi. Ada dua, kita cek efek nutrisi terhadap obat.
Nih, nutrisi bagian dari makanan ternyata bisa mempengaruhi kondisi saluran pencernaan. Absorpsi itu di saluran pencernaan ya, terutama sebagian besar di usus. Nah, ternyata kalau misalnya obat diberikan bersama dengan nutrisi, ternyata nutrisi bisa mempengaruhi obat tadi. Ya, akhirnya apa? Akan mempengaruhi absorpsi. Yang pertama, ternyata nutrisi bisa menurunkan absorpsi dari obat. Nih, jadi nutrisinya nih. Jadi kalau makan bersama dengan obat, efek obatnya akan berkurang atau efek obatnya bisa meningkat. Nah, ini ya. Nah, yang pertama ternyata obatnya bisa berkurang ketika digunakan bersama makanan. Contohnya di sini saya akan sebagian besar dengan contoh. Yang pertama contohnya adalah suplemen FE. Suplemen FE ini bisa menurun absorpsinya sebanyak 50% jika bersama dengan makanan. Kalau terjadi interaksi antara nutrisi dan obat, yang solusinya salah satunya di bagian absorpsi, solusinya adalah jeda waktu. Nih, atau digunakan obatnya dalam bentuk kosong, berarti sebelum makan. Ya, paling bagus kapan? Paling bagus utamanya adalah pada pagi hari setelah bangun. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa obat tadi yang memang digunakan adalah pada pagi hari setelah bangun ya, pada keadaan perut kosong. Kemudian, contoh makanan dapat menurunkan absorpsi obat. Contohnya, makanan yang mengandung serat tinggi dapat menurunkan absorpsi antidepresan. Contohnya adalah amitriptilin, antidepresannya. Jadi kalau ada pasien minum amitriptilin dan dia sambil makan, apa yang terjadi? Makanan ini akan menurunkan absorpsi amitriptilin. Jadi depresinya nggak akan sembuh. Ya. Yang berikutnya adalah efek nutrisi terhadap obat. Nih, efek nutrisi terhadap obat yang berikutnya adalah makanan ternyata bisa meningkatkan absorpsi. Jadi dua tadi efeknya. Yang pertama dia bisa menurunkan absorpsi obat, yang kedua dia bisa meningkatkan absorpsi obat. Nah, kalau yang ini contoh bagaimana makanan bisa meningkatkan absorpsi dari obat tadi. Nih, jadi kalau misalnya kita menggunakan jus jeruk atau cranberry, ternyata dia bisa membuat pH menjadi lebih asam ya, dan dia bisa meningkatkan absorpsi dari obat. Nih. Ya, kemudian antibiotik ternyata ada yang tertentu yang dia ternyata harus digunakan bersama dengan makan karena efeknya lebih baik absorpsinya. Ya, ini contohnya adalah ceftin, golongan cephalosporin. Nah, contohnya lagi adalah obat HIV, sakuinavir. Obat HIV ini digunakan bersama makan. Kenapa? Karena ternyata ketika digunakan bersama makan, absorpsinya naik 2 kali lipat. Ya, jadi nanti ketika memberikan informasi penggunaan obat harus diperhatikan obat itu absorpsinya meningkat atau menurun jika digunakan bersama dengan makanan. Nah, itu efek makanan terhadap obat. Sekarang kita belajar di bagian absorpsi, ternyata obat bisa mengurangi absorpsi atau meningkatkan absorpsi dari nutrisi. Ingat, nutrisi itu kan ada vitamin, ada mineral ya, termasuk vitamin dan mineral selain karbohidrat, protein dan lemak ya yang terutama. Nah, ternyata ada beberapa hal, ada empat hal yang bisa terjadi ketika obat dia digunakan bersama nutrisi. Yang pertama, ternyata obat bisa menurunkan absorpsi dari nutrisi. Yang kedua, obat dia bisa mengubah suasana saluran cerna dan juga dia akan meningkatkan atau mempengaruhi absorpsi dari nutrisi. Mekanismenya bagaimana? Mengubah suasana saluran cerna dengan mengubah pH. Ya. Yang berikutnya, obat bisa mempengaruhi kerusakan mukosa saluran cerna. Jadi nanti dia bisa mengubah kekuatan absorpsi, ya, terutama mineral. Yang berikutnya ternyata di saluran cerna obat itu bisa mempengaruhi transit intestinal, mempengaruhi gerakan peristaltik di situ. Nah, kita bahas yang pertama, contoh obat yang pertama. Contoh obat yang pertama tadi ya.
Ya, untuk contoh-contohnya nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian interaksi yang berikutnya adalah interaksi di bagian metabolisme. Ya, distribusi sangat jarang sekali terjadinya interaksi obat dan nutrisi. Yang berikutnya adalah interaksi nutrisi dengan obat pada proses atau fase metabolisme. Ternyata makanan dia bisa menghambat metabolisme obat lain. Nih, saya tekankan, makanan bisa menghambat metabolisme obat lain yang menyebabkan kadar obat tersebut tinggi, yang nantinya akan meningkatkan efek obat tersebut. Terutama ini, jarang makanan yang meningkatkan metabolisme ya. Umumnya makanan banyak yang sifatnya menghambat metabolisme. Nah, contoh makanannya adalah makanan-makanan yang bersifat antioksidan ya, terutama jus anggur nih, atau jus kalau di kita mungkin banyaknya buah naga gitu ya, atau yang antioksidan mungkin manggis. Nah, nih. Kenapa? Ternyata buah-buah tersebut dia mengandung senyawa antioksidan yang bisa menghambat metabolisme di bagian enzim sitokrom ada di usus dan ada di hati. Nggak cuma di usus ya, di hati juga. Nah, misalnya saya beri contoh antihipertensi. Ada obat namanya nifedipin, golongan CCB. Apa yang terjadi ketika jus anggur digunakan bersama obat antihipertensi ini? Ternyata jus anggur akan menghambat metabolisme nifedipin. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi nanti efek nifedipin akan meningkat. Kalau efek nifedipin akan meningkat, berarti apa? Terjadi penurunan tekanan darah. Ya, karena nifedipin gunanya untuk tekanan darah. Contohnya lain, di sini ada obat untuk anti kolesterol. Ada simvastatin ya yang kita kenal. Nah, ketika menggunakan simvastatin bersama jus anggur pada malam hari, ternyata jus anggur akan menurunkan metabolisme dari simvastatin. Nanti jadi simvastatin efeknya akan meningkat, yaitu apa? Terjadi penurunan kadar kolesterol dalam tubuh. Ya. Terus kalau misalnya digunakan bersama antihistamin. Antihistamin, astemizol, ternyata nanti dia efeknya akan meningkat. Ya. Jadi nih, hati-hati kalau misalnya seperti ini jangan digunakan berlebihan. Ini. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini harusnya digunakan bersama dengan makanan ini. Hati-hati makanan yang dia punya efek antioksidan. Nanti ditanyakan apakah ada interaksi atau tidak. Kalau interaksinya ternyata dia bisa meningkatkan efek, hati-hati harus diperhatikan adanya penurunan dosis. Nah, berikutnya, apa yang terjadi ketika nutrisi ketika digunakan bersama obat? Ingat tadi absorpsi, ternyata absorpsi dia bisa menghambat efek obat dan bisa menghambat efek nutrisi. Jadi dua yang harus kita perhatikan ya. Nah, sama ternyata di metabolisme penggunaan obat bersama dengan nutrisi itu bisa mengganggu konsentrasi atau mengganggu fungsi nutrisi yang ada dalam tubuh. Nih, ini ada beberapa contoh yang saya berikan ya. Ternyata kalau fenobarbital dan phenytoin dia digunakan dengan vitamin, dia bisa meningkatkan metabolisme vitamin ini. Di mana dia ketika kita gunakan bersama, kita butuh suplemen. Kita butuh suplemen dari vitamin-vitamin ini. Kalau enggak, apa yang terjadi? Efek yang tidak diharapkan karena kekurangan vitamin ini akan muncul. Ya, misalnya asam folat. Asam folat itu vitamin B9. Dia digunakan untuk kondisi anemia. Kalau digunakan yang namanya asam folat dengan fenobarbital dan phenytoin bisa menyebabkan kondisi anemia. Jadi kita butuh suplemen supaya berkurang efeknya. Begitu juga ternyata karbamazepin. Dia bisa mempengaruhi proses metabolisme vitamin B, terus vitamin D, vitamin B9 juga. Nanti yang harusnya gimana? Harus ditambahkan suplemen tadi. Jadi ya, obat yang bisa menurunkan tadi fenobarbital dan phenytoin, terus ada karbamazepin. Nah, ada obat TB. Obat TB yang namanya isoniazid atau INH. Ternyata dia menghambat tadi ya, dia bisa menghambat bentuk aktif dari
piridoksin. Nih, ingat INH isoniazid itu kan adalah prodrug, ya. Artinya dia perlu dimetabolisme lebih dulu oleh hati. Jadi bentuk-bentuk obat lainnya yang harus dimetabolisme, contohnya adalah piridoksin, dia nggak akan dimetabolisme lebih dahulu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengalami defisiensi piridoksin yang menyebabkan neuropati perifer. Oleh karena itu pasiennya perlu suplemen, ya. Mungkin diingat ya kemarin INH dia ketika digunakan oleh pasien TB dia bisa menyebabkan efek samping neuropati perifer. Kenapa? Karena tubuh kekurangan vitamin B6 ini tadi. Ya. Yang berikutnya sama, methotrexate. Methotrexate ini merupakan obat anti kanker dan obat rheumatoid arthritis yang dia merupakan antagonis asam folat. Jadi kalau seperti ini, tubuh kita akan kekurangan nutrisi asam folat yang berguna untuk produksi sel darah merah. Jadi untuk pasien methotrexate yang menggunakan methotrexate pada terapinya, kita perlu tambahkan yang namanya asam folat atau asam folinat yang merupakan bentuk aktif dari asam folat. Nah, itu tadi adalah bagaimana interaksi antara obat dan nutrisi ya di proses metabolisme. Yang berikutnya adalah proses ekskresi. Jadi ternyata obat dia bisa mempengaruhi, obat dan nutrisi saling vice versa ya. Dia bisa saling mempengaruhi pada proses ekskresi. Nah, di sini pada proses ekskresi, jika seseorang mengkonsumsi makanan rendah natrium di dalam proses, ingat ekskresi itu ada organnya ginjal. Dia fungsinya adalah filtrasi, reabsorpsi dan ekskresi. Nih ya. Nah, prosekresi. Nah, kemudian kalau yang terjadi pada proses reabsorpsi di sini. Pada proses reabsorpsi, kalau seseorang dia mengkonsumsi makanan rendah natrium, dia akan mengabsorpsi kembali yang namanya litium bersama natrium. Ya. Kalau pasien dia dietnya tinggi natrium, dia akan mengekskresikan litium lebih banyak. Ya. Jadi artinya kalau misalnya kita pasien suka makan makanan yang banyak mengandung natrium, misalnya natrium bikarbonat atau MSG. Nah, itu kan berarti natriumnya tinggi. Yang terjadi litiumnya ini akan terekspresikan lebih banyak. Di mana litium ini dibutuhkan tubuh untuk stabilisasi pada membran, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Ternyata nutrisi ini contohnya dia bisa beberapa makanan bisa mempengaruhi pH urin. Coba, ada yang suka makan jengkol. Kalau suka makan jengkol, di situ kan bau ya, ada bau yang tidak menyenangkan, bau asam jengkolat. Nah itu, urin sifatnya adalah basa. Jadi ketika kita buang air kecil, terbaulah amonia. Itu adalah bau urin. Jadi normalnya seperti itu. Jadi kalau kita makanan asam jengkolat, kita gunakan bersama dengan asam jengkolat, dia bisa mengubah pH urin menjadi lebih asam. Nanti dia akan membantu resorpsi atau reabsorpsi obat yang sifatnya asam atau basa. Jadi nih ya, jadi kelihatan kalau kalian sedang menggunakan asam jengkolat, makan jengkol, asam jengkolatnya tinggi, pH tubuh akan menjadi asam. Jadi obat-obat yang sifatnya asam, misalnya vitamin C, dia nggak akan terbuang. Ya, dia akan direabsorpsi kalau kita menggunakan bersama dengan makanan yang asamnya lebih banyak. Begitu juga kalau kita menggunakan obat yang basa terlalu banyak. Ya, jadi makanan yang banyak mengandung basa, nanti dia akan menyebabkan reabsorpsi obat yang sifatnya basa juga akan meningkat. Ya nih. Nah, kemudian apa yang terjadi terhadap nutrisi? Ternyata obat itu dia juga bisa menurunkan atau meningkatkan nutrisi di proses ekskresi ini. Contohnya, diuretik. Ini saya kasih contoh tiga-tiganya diuretik. Ya, kenapa? Karena diuretik itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan elektrolit yang tidak dibutuhkan pada saat kondisi hipertensi. Ya, yang membedakan dari 3 diuretik ini adalah jenis elektrolitnya yang dikeluarkan. Yang diuretik loop,
Diuretik loop furosemid ini dia akan meningkatkan ekskresi dari kalium, magnesium, natrium, klorida, dan kalsium semuanya. Nih, berarti apa? Berarti kalau ada pasien yang menggunakan diuretik loop, nutrisi-nutrisi ini akan berkurang. Padahal nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi kalau ada pasien yang menggunakan diuretik ini dalam jangka waktu lama atau dosisnya tinggi, atau dia menggunakan obat ini makanannya juga nggak bagus, butuh yang namanya suplemen. Nih, kemudian diuretik tiazid sama, kalau diuretik loop furosemid tadi hampir semua elektrolit, kalau ini adalah, kalau diuretik tiazid terutama adalah kalium dan magnesium. Tapi dia menurunkan ekskresi dari kalsium. Kalsium dalam tubuh tetap ada. Berarti harus diperhatikan apa? Efek dalam tubuh terlalu banyak kalsium, tapi kekurangan kalium dan magnesium. Kalium itu dibutuhkan oleh jantung, ya. Jadi butuh suplemen kalium. Ini bukan kalsium ya. Nah, kemudian diuretik hemat kalium. Hemat kalium, nah kalau ini dia tidak meningkatkan ekskresi dari kalium, tapi hanya natrium, klorida, dan kalsium. Ya, tapi hati-hati pasien yang dia menggunakan diuretik hemat kalium, dicek kadar kaliumnya karena kemungkinan terjadi peningkatan kadar kalium. Ya, apalagi kalau dia menggunakan suplemen yang ternyata di dalamnya ada kalium, ya. Jadi kalau kalian lihat suplemen yang ada di pasaran itu tidak serta-merta semuanya aman, tergantung dari kondisi pasien, dia sedang sakit apa, dia sedang menggunakan obat yang mana gitu ya. Karena ternyata nutrisi yang kelihatannya sepele dalam bentuk mineral, kalau jumlahnya berlebihan bisa bahaya untuk tubuh. Nah, berikutnya adalah efek obat terhadap nutrisi. Yang berikutnya adalah kortikosteroid. Nih, kortikosteroid ini adalah obat dewa. Kita gunakan untuk berbagai jenis untuk berbagai jenis keluhan, dan dia ternyata bisa mempengaruhi metabolisme berbagai jenis di dalam tubuh, ya. Yang pertama, kortikosteroid dia bisa menurunkan ekskresi dari natrium, menyebabkan retensi natrium dan air, dan dia meningkatkan ekskresi kalium dan kalsium. Jadi artinya ini, kita butuh makanan yang rendah natrium dan tinggi kalium. Karena dia meningkatkan ekstraksi kalsium, kita butuh suplemen atau penambahan konsumsi kalsium. Kenapa? Kalau misalnya kalsium dan vitamin D ini tidak digunakan dalam jangka waktu lama, penggunaan kortikosteroid bisa menyebabkan penyakit yang namanya osteoporosis, ya. Jadi seperti ini. Jadi ternyata ada hubungannya nih antara obat dengan kekurangan nutrisi yang bisa kita alami. Sama untuk fenothiazin juga sama, dia akan meningkatkan ekskresi dari riboflavin. Cisplatin juga sama. Cisplatin dia obat anti kanker, dia bisa menyebabkan nefrotoksik yang menyebabkan kehilangan magnesium di ginjal dalam jumlah besar, akan menyebabkan hipomagnesia yang dibarengi dengan hipokalsemia, hipokalemia, dan hipofosfatemia. Jadi kalau dia menyebabkan kehilangan atau ekskresi berlebihan, solusinya adalah diberikan suplementasi. Tapi suplementasi itu disesuaikan, suplementasi nutrisi ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan obat. Jadi jangan serta-merta kayak tadi ya, kayak isoniazid. Isoniazid ternyata menyebabkan kekurangan vitamin B6. Ya sudah, saya kasih aja vitamin B kompleks. Nah, kalau vitaminnya larut air nggak masalah. Tapi kalau vitaminnya dia larut lemak, di dalam tubuh akan terakumulasi, itu akan jadi penyakit baru, ya. Jadi sesuaikan kebutuhan nutrisi dengan kondisi pasien dan dengan obat yang digunakan. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas mengenai interaksi farmakodinamik. Sekarang kita bahas interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik berhubungan dengan efek yang dihasilkan. Yang pertama, makanan dia bisa mempengaruhi aksi kerja obat. Makanan bisa mempengaruhi aksi kerja obat. Ada 4 jenis makanan yang punya efek pada obat ya. Contohnya di sini saya ambil 4 contoh makanan ya. Yang pertama adalah makanan yang bisa menghambat kerja dari MAOI, monoamin oksidase inhibitor.
Nah, MAOI ini dia bisa berinteraksi dengan makanan yang banyak mengandung tiramin, dopamin, dan histamin. Kenapa? Karena MAOI dia akan mendeaminasi dari tiramin. Nah, ini contohnya. Contohnya keju, coklat, gitu ya. Itu banyak makanan atau alpukat. Nah, itu adalah makanan yang banyak mengandung tiramin. Yang terjadi nanti efek dari MAOI ini akan berkurang. Yang kedua adalah kafein. Kafein itu ada di kopi, ada di teh juga. Nah, ternyata kafein dia bisa meningkatkan efek samping. Efek samping dari apa? Dari obat-obat yang sifatnya stimulan. Contoh obatnya amfetamin, metilfenidat, dan teofilin. Di mana nanti efek sampingnya ini contohnya adalah gelisah, tremor, dan insomnia. Ya, jadi kafein gak bagus digunakan oleh pasien yang dia menggunakan obat-obat ini. Efeknya akan meningkat. Ya, kemudian kafein dia bisa mengurangi efek gelisah dari penenang. Jadi penenang itu kan gunanya untuk membuat pasiennya tidak gelisah. Kalau digunakan bersama dengan kafein, ya tadi pasien tetap aja gelisah karena efek samping dari apa? Dari kafein. Ya, jadi hati-hati ketika kalian memberikan rekomendasi pengobatan, berikan juga rekomendasi terapi. Terapinya yang kita kalau berhubungan dengan makanan kita biasanya sebutnya adalah terapi non farmakologi. Ya, berikutnya warfarin. Obatnya adalah warfarin. Warfarin ini adalah antikoagulan. Biasanya digunakan salah satunya untuk stroke, untuk maintenance stroke, ya. Nah, warfarin ini sifatnya antikoagulan. Apa yang terjadi kalau dia digunakan dengan vitamin K? Vitamin K digunakan untuk proses koagulasi. Jadi, warfarin dia akan menghambat pengubahan vitamin K. Yang jadinya nanti kan efeknya saling kontradiksi ya, saling antagonis. Di mana satu sifatnya antikoagulan, yang satu sifatnya koagulan. Jadi vitamin K digunakan bersama efek dengan warfarin, efeknya akan berkurang warfarin ini. Ya, contoh lain selain vitamin K yang punya efek menghambat warfarin itu ada bawang putih, vitamin E dosis tinggi, dan ginseng. Nah, kemudian ada lagi makanan yang bisa mempengaruhi aksi kerja obat yang berikutnya adalah alkohol. Alkohol, perhatian, pasien yang dia sedang menggunakan alkohol itu ketika menggunakan obat di stop. Kenapa? Karena alkohol ini tidak bagus, ya. Satu, pertama dia bisa menyebabkan efek toksik. Nih, efek toksiknya apa saja kita bahas. Yang pertama kalau dengan depresan, sistem saraf pusat, nanti dia efek depresannya akan meningkat. Akan terjadinya iritasi dengan menyebabkan hilangnya koordinasi. Kalau dia digunakan bersama dengan NSAID, alkohol dengan NSAID, yang terjadi dia bisa menyebabkan iritasi lambung, tukak lambung, resiko pendarahan di saluran cerna. Ya. Bersama dengan obat-obat acetaminophen, amiodaron, dan methotrexate tidak bagus. Karena apa? Obat-obat ini sifatnya hepatotoksik. Alkohol pun hepatotoksik. Jadi resiko gangguan pada fungsi hati. Ya, kalau dia digunakan pada kondisi pasiennya diabetes mellitus, digunakan bersama obat diabetes mellitus atau dengan insulin, nanti dia bisa menghambat glukogenesis. Jadi dia memperlama kondisi hipoglikemik. Jadi pasiennya itu bukan sembuh karena obat gitu ya, tapi pasiennya nanti hipoglikemik, bahaya. Kalau hipoglikemik dia harus segera ditangani. Nah, kemudian dia kalau digunakan bersama dengan obat disulfiram, ini bahaya ya, nanti dia akan memberikan efek mual, sakit kepala, peningkatan tekanan darah. Kalau dengan metronidazole atau cefoperazone atau chlorpheniramine, nah dia bisa juga menyebabkan efek yang sama dengan disulfiram tadi, menyebabkan mual, sakit kepala, dan peningkatan tekanan darah. Jadi makanan-makanan ini yang sebaiknya dihindari kalau kita minum obat. Nah, berikutnya ada makanan bisa mempengaruhi kondisi nutrisi. Jadi kalau ada obat yang dia bisa menyebabkan perubahan nafsu makan. Kalau pasien yang nggak mau makan, nutrisi pasti tidak akan terpenuhi. Obat bisa menyebabkan perubahan rasa dan bau. Pasien juga akan malas makan ya. Nah,
Kemudian obat bisa menyebabkan mual, yang nggak akan makan, mulut kering, ada gangguan pada saluran cerna, ada toksisitas pada sistem organ, dan ada obat yang bisa menyebabkan kadar glukosa tinggi. Nah, obat-obat ini yang akan menyebabkan apa? Asupan nutrisi akan berkurang. Ya, ada juga yang bisa menyebabkan peningkatan nutrisi. Yang pertama, perubahan nafsu makan. Obat bisa menyebabkan perubahan nafsu makan. Ada orang yang jadi nggak nafsu makan, ada orang yang makannya makin banyak. Ya, itu kadang-kadang bukan karena apa? Karena obat. Nah, ini ada beberapa contoh obat yang bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Antibiotik, anti kanker, bronkodilator, kardiovaskular ya, dan stimulan. Obat-obat ini bisa menurunkan nafsu makan. Sedangkan obat-obat ini bisa meningkatkan nafsu makan. Contohnya apa? Antikonvulsan, hormon, dan antipsikotik. Nih, antipsikotik bisa dalam bentuk antidepresan, termasuk antidepresan trisiklik dan MAUI. Ya, jadi kadang-kadang peningkatan bobot badan ya, dia memang terjadi karena efek dari obat. Contohnya lagi pil KB. Ya, karena estrogennya. Nah, kemudian obat bisa mempengaruhi rasa, bau, dan kondisi mulut. Nah, yang ini akhirnya apa? Akhirnya pasien jadi malas makan. Karena satu, dia obat bisa mempengaruhi perubahan rasa. Rasanya makanan tuh jadi hambar, ya. Contohnya apa? Cisplatin, captopril, amfenavir, phenytoin, clarithromycin ini ya. Nah, obat itu juga bisa menyebabkan mukositis. Mukositis itu ada radang pada mukosa, termasuk pada mukosa mulut ya. Contoh obatnya adalah obat anti kanker, paclitaxel, interleukin 2 dan karboplatin. Dan ada obat juga yang bisa menyebabkan mulut kering. Wah, ini jadi rasanya apa? Rasanya males makan tapi pengen minum terus ya. Contohnya obat antikolinergik, antidepresan trisiklik, antihistamin dan antispasmodik. Nih. Kemudian ada obat juga yang dia bisa mempengaruhi saluran cerna. Oleh karena itu ada beberapa solusi yang harus dilakukan ya. Contohnya alendronat. Alendronat ini adalah obat osteoporosis. Apa yang terjadi? Kalau menggunakan alendronat, pasien harus menggunakan dalam posisi duduk tegak. Ya, selama 30 menit setelah mengkonsumsi untuk mengurangi resiko esofagitis. Esofageal di saluran cerna dia bisa terganggu ketika kita menggunakan alendronat ya. Sama aspirin dan NSAID dia bisa menyebabkan pendarahan di saluran cerna. Orlistat dia bisa menghambat absorpsi lemak, menyebabkan fesesnya berlemak. Narkotika kebalikannya dia bisa menyebabkan konstipasi. Dan ada beberapa obat yang bisa menyebabkan diare, dan ini akan menyebabkan ada yang kepengen makan, ada yang tidak kepengen makan, tapi sebagian besar pasien akan malas makan ya. Nah, berikutnya ada obat yang bisa mempengaruhi kadar glukosa darah. Nah, ada obat yang bisa menurunkan kadar glukosa darah dan ada obat yang bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Ini ya contohnya ya. Yang pasti obat anti diabetes dia akan menurunkan glukosa darah, tapi etanol, quinin, anti aritmia dan anti protozoa dia juga akan mempengaruhi menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan antiretroviral, diuretik, hormon ya dan niacin dia bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Nih, ya. Jadi tadi kalau diambil kesimpulannya, obat itu dia bisa bersifat menyebabkan peningkatan atau penurunan nutrisi, dan nutrisi pun bisa meningkatkan peningkatan atau penurunan efek dari obat. Oleh karena itu, perlu di-maintain ya, perlu dipelihara, perlu dirawat bagaimana supaya kondisi pengobatan tetap optimal. Salah satunya adalah pengaturan nutrisi. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Itu adalah poin-poin pentingnya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.